Jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 16 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sempat ricuh di aula gedung DPRD Kabupaten Ketapang. Masyarakat menuntut hak mereka kepada PT SMP FR Group. Sayangnya pihak dari SMP FR Group tidak hadir saat RDP pada tanggal 15 Maret 2021 siang. Betul juga, jangan ada permainan ini. Kami sebulan berkirim surat ini ada bukti ini. Buat kali berkirim surat persekuan. Kok kerjanya tak becus? Tidak mau kerja, enggak. 15 Maret 2021, bertempat di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, anggota DPR, forum, tokoh adat, dan tokoh masyarakat turut hadir dalam RDP atau rapat dan pendapat pada hari ini. Namun sangat disayangkan pihak dari PT Swadaya Mukti Prakasa tidak hadir, sehingga membuat kekecewaan di rapat dan pendapat pada siang hari ini. Ricuh dan beradu argumen pun sempat terjadi. Lantaran sudah 24 tahun hak mereka sebagai karyawan tak dipenuhi oleh PT SMP FR Group. Uti Roydentop, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang menjelaskan adanya hak angket demi memediasi permasalahan ini. Memang RDPU ini sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah. Memang kita bukan suatu pemutus. Artinya di sini kita menyerap aspirasi masyarakat. Tuntutan masyarakat tadi pagi terhadap PT Kargil dan siang ini dari perwakilan masyarakat adat Desa Batu Daya dan petani plasma menuntut terkait permasalahan di PT SMP. Tetapi sangat disayangkan karena pihak manajemen atau pihak perusahaan PT SMP tidak hadir. Dengan alasan mereka sudah ada jadwal RDPU di Sanggau. Alasan itu tersebut kenapa baru disampaikan pada tanggal 12? Karena pada tanggal 12 juga surat dari DPRD diserahkan ke perusahaan. Berarti kesalahan dari birokrasi sekretariat DPRD, kita akui. Bukan dari anggota DPR-nya, tapi dari sekretariat. Tidak datang. Kita akan tetap memanggil ulang, dijadwalkan kembali pada agenda RDPU di bulan depan. Mungkin ada Pak himbauan yang mau Bapak sampaikan untuk masyarakat agar tetap tenang? Himbauan untuk masyarakat, kita menjaga kondisivitas, jangan anarkis, yang bisa mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri dan pada kelompok. Artinya serahkan ini, kalau memang ini ranahnya ke jalur hukum, serah ke jalur hukum. Kalau memang ini mereka minta kami sebagai mediasi, percaya kepada anggota DPRD. Lusminto Dewa, selaku Apkasindo DPD Kabupaten Ketapang membantu masyarakat Simpang 2 berkaitan dengan pembagian hasil plasma yang sudah berlarut-larut difasilitasi DPRD Kabupaten Ketapang. Sebenarnya dalam persoalan ini bukan hanya masyarakat yang kecewa, saya sebagai Ketua Petani Sawit DPD Apkasindo Kabupaten Ketapang juga kecewa. Karena apa? Yang dituntut masyarakat ini yang sudah dari tahun 24 tahun yang lalu kita berdasarkan bukti-bukti itu juga, dokumen apa yang disampaikan mereka kepada kita, bahwa ini bukan hal yang berlebihan gitu loh. Memang wajiblah perusahaan untuk memberikan itu. Karena itu artinya bahwa hak ulayat mereka memang dikembalikan kepada mereka yang 20% itu. Menurut saya ini bukan hal yang berlebihan, memang wajib untuk diberikan karena sifatnya normatif. Ya Pak, berarti selama 24 tahun hak masyarakat tidak dipenuhi oleh PT SMP Pak? Kalau kita melihat daripada bukti itu tadi, ya seperti itu. Belum lagi menyangkut masalah ketenaga kerjaan, ada juga yang lapor ke saya ya. Tapi nanti itu berkaitan masalah ketenaga kerjaan, nanti mereka akan komunikasi dengan saya lebih lanjut berkaitan hak-hak buruh itu. Ini Pak, seandainya ya Pak, seandainya PT SMP di pertemuan kedua tidak hadir, apa tindakan yang akan Bapak ambil Pak? Tadi kan anggota DPR dari Dapil 3 Pak Paulustan dan Ketua Komisi tadi sudah jelas bahwa mereka akan melakukan ada upaya bahwa akan melakukan hak angket terhadap perusahaan ini. Tapi saya berharap sih pihak perusahaan juga harus legowo lah karena itu bukan hal yang berlebihan, memang wajib untuk diberikan pada masyarakat.
Tentu semua orang, masyarakat dan pemerintah menginginkan situasi damai, kondusif di lapangan damai, sehingga hak masyarakat diberikan supaya tidak ada terjadi benturan-benturan dan tidak ada lagi kriminalisasi pihak perusahaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Dayak ya. Saya rasa semua harapan seperti itu agar investasi ini berjalan dengan baik dan hak masyarakat diberikan. Saya rasa itulah yang menjadi suatu keinginan banyak orang khususnya di Kabupaten Ketapang dan pada umumnya mereka masyarakat ini yang belum mendapatkan haknya yang diharapkan itu. Pasukan Merah Tario Borneo Bangkule Rajang atau TBBR DPC Kabupaten Ketapang saat di dalam ruangan terlihat dibakarnya stanggi sebagai ritual adat Dayak mengiringi dari awal dimulainya RDP hingga selesai RDP yang tak temui hasil akhir. Saya sangat kecewa sekali karena pihak yang harusnya datang dalam hal ini PT SMP atau FR, lalu beberapa lembaga pemerintahan yang harusnya datang juga, walaupun ada pembatalan, kami tidak menerima surat pembatalan. Ini pembatalan sepihak. Nah, kami curiga dengan hal ini ada permainan atau ada alasan apa. Sementara surat datang hanya berupa messenger atau pesan yang kami terima seperti itu. Ini yang menjadi kekecewaan kami. Dan ini sangat mengganggu atau membuat resah di masyarakat. Karena apa? Hal ini nih saya tahan selama 1 bulan, saya menahan masyarakat untuk tidak berbuat apa-apa dalam hal ini supaya tidak ada kejadian-kejadian yang sifatnya brutal atau anarkis. Tetapi mereka main-main dengan saya. Selain dengan saya, itu dengan lembaga tertinggi yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu Dewan, dalam hal ini DPRD. Ini lembaga terhormat, mereka mempermainkan juga. Nah, kalau PT SMP terus-terus seperti ini, di jadwal kedua juga mereka masih berlaku, maka jangan salahkan kami. Kami tidak mengancam. Kami tidak mengancam dalam hal ini. Pastikan itu. Tapi kami akan pastikan semua hak-hak kami yang ada di Desa Batu Daya akan kami ambil. Karena sudah cukup bagi kami 24 tahun menunggu kepastian. Hingga saat ini belum ada kepastian. Dan ini perjuangan dan langkah yang kami tempuh dengan cara-cara elegan. Tetapi jika kami disakiti, jangan tunggu. Atau segeralah kalian minggat dari wilayah kami sebelum kami yang itu kami pastikan. Ini bukan ancaman, tetapi kami sudah muak dengan hal-hal yang semacam ini. Semoga semua ini bisa diselesaikan dengan cara humanis dan saling menguntungkan. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demi kenyamanan dan keamanan warga, Polsek Delta Pawan ungkap 3 kasus judi togel pada 8 Maret dan 11 Maret 2021. Laporan ini berawal dari keresahan warga akan maraknya judi togel di lingkungan Delta Pawan yang sudah berulang kali terjadi. Mau jelaskannya. Cek dulu, kalau tidak ada kasih. Mana lagi? Yang mana tadi yang beli? 7 aja, Bang. Ya. Kasus judi togel pertama diungkap pada 8 Maret 2021 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat. Di areal salah satu warung kopi, Komplek Pasar Baru, Kecamatan Delta Pawan. Di mana saat ini diamankan seorang penjual togel berinisial LP, 60 tahun, warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, 2 buah pulpen, dan uang tunai sebesar Rp1.979.000. Di kasus kedua dan ketiga, pada tanggal 11 Maret 2021, jajaran Polsek Delta Pawan mengungkap 2 kasus di 2 warung kopi yang berbeda dan masih berada di Komplek Pasar Baru. Dari hasil pengungkapan, diamankan seorang penjual togel berinisial MA, 43 tahun, warga Kalinilam, dan sebuah handphone yang di dalamnya terdapat SMS transaksi togel serta sejumlah uang senilai Rp319.000. Di tempat yang berbeda, diamankan pula seorang penjual togel berinisial HAR, 57 tahun, warga desa Mekarsari, Benua Kayong. Dari tangan pelaku diamankan sebuah handphone dan uang senilai Rp1.108.000 dari hasil pemasangan togel. Kasus perjudian, ya, itu TKP-nya di Pasar Baru, ya, Pasar Baru.
itu tersangkanya yaitu saudara tersangkanya LP 60 tahun, ya, warga Kelurahan Sampit, Kota Pawan, itu sebagai penjual togel, ya. Kedua Har 45 tahun, ya, itu sebagai pembeli atau pemasang. Yang ketiga KH 61 tahun, ya, sebagai pembeli juga. Kemudian saudara Yus 60 tahun, ya, sebagai pembeli. Adapun di sini untuk BBBP-nya, barang buktinya untuk kasus togel gelap ini, ya, togel itu 3 buah HP merek Nokia, 2 buah pulpen, dan uang tunai Rp1.979.000. Berkisaran 2 hari setelah penangkapan yang pertama tadi, ternyata masih kita temukan lagi, ya, kasus toto gelap ini togel, ya. Untuk yang kita tangkap yang pertama, ya, inisialnya MA 43 tahun, ya. Yang kedua, ya, bersebelahan, warung kopi sebelahnya di Pasar Baru, ya, saudara Har 57 tahun. Jenis togel yang kita amankan ini, ya, ini di satu tempat yang sama namun berbeda warung kopi. Nah, ini juga sama berdasarkan laporan dari masyarakat yang sangat resah pada saat pandemi COVID yang seharusnya kita menjaga jarak, tapi mereka mengabaikan itu, berkumpul seperti sedang membagikan bantuan atau apa, dan mereka menulis dalam bentuk kertas. Selanjutnya kertas itu ditulis dalam bentuk SMS dan diteruskan kepada pengumpul. Nah, yang di belakang kami ini adalah tersangka yang kita tahan adalah yang bertugas untuk merekap dari para pembeli, selanjutnya meneruskan kepada bandar besar. Nah, untuk bandar besarnya kita juga coba kejar. Namun saat ini keterbatasan kita karena memang modus mereka memang semakin hari semakin canggih. Jadi tidak lagi seperti dulu pakai karbon ditulis, pakai bukti di bawah. Nah, sekarang mereka menggunakan SMS atau mengirim menggunakan mesin fax, dan ada juga yang pakai email secara online. Kasus judi togel ini masih diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui bandar besar judi togel di Kabupaten Ketapang. Para pelaku yang diamankan terjerat pasal 303 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar 25 juta rupiah. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Rapat Koordinasi Daerah Guru Tenaga Kependidikan Honorer non-kategori 35+ berlangsung di Hotel Grand Zuri dalam upaya penyelesaian serta peningkatan kesejahteraan guru tenaga pendidik honorer untuk mewujudkan asas pemerataan dan keadilan di Kabupaten Ketapang. Rakorda atau Rapat Koordinasi Daerah Guru Tenaga Kependidikan Honorer non-kategori 35+ dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan ini, para guru tenaga kependidikan honorer meminta kejelasan dalam penyelesaian serta peningkatan kesejahteraan guru untuk mewujudkan asas pemerataan dan keadilan di Kabupaten Ketapang. Dalam audiensi ini dihadiri guru-guru honorer dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Ketapang, bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM yang mewakili Bupati Kabupaten Ketapang lantaran tak bisa hadir dalam kesempatan ini. Kami berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, khususnya kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, kami mengharapkan atas dukungan
partisipasi agar kami honorer kontrak Kabupaten Ketapang bisa diangkat menjadi P3K atau PNS sehingga mengurangi anggaran APBD. Ya, kalau boleh tahu forum ini sendiri ini guru honorer ya yang belum diangkat. Kira-kira sekitar berapa anggota guru honorer yang belum diangkat? Sebenarnya Bu, kalau di dalam ini yang sudah tercover itu kurang lebih 340-an yang udah mengikuti forum GTKHNK 35 Mas. Iya, menurut Pak Febriadi selaku Ketua DPRD tadi kan mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan forum ini hingga ke pusat nasional ya. Iya. Kira-kira apa harapan ke depannya nih Pak jika diberangkatkan ke pusat nanti Pak? Harapan kami semuanya dapat terangkat menjadi P3K. Itu aja Pak? Ya. Mungkin ada terkait gaji yang selalu ditunda Pak, ingin disampaikan? Kalau otomatis kalau misalnya terkait masalah gaji, kalau sudah terangkat P3K ataupun ASN yang lainnya, otomatis kesejahteraan guru honorernya akan. Sekarang kan kesejahteraan guru honorer ataupun itu kan di bawah UMPR atau UMK Pak. Bu. Beberapa guru honorer mengeluh adanya tes CPNS dalam pengangkatan guru tenaga kerja honorer ini. Ketidakpahaman dalam penggunaan teknologi menjadi pertimbangan mereka, mengingat mereka sudah ketertinggalan era zamannya yang sekarang. Dan kondisi sinyal yang susah bagi guru honorer di pedalaman Kabupaten Ketapang. Ya, kemarin kita sudah menerima rekan-rekan dari forum guru non kategori 35 ini kemarin di ruang kerja kita, dan kita sudah sepakat akan bersama-sama ke kementerian untuk mendorong guru-guru non kategori 35+ ini bisa menjadi ASN atau bila minimal jadi P3K lah, dan tentu tetap mengikuti peraturan yang ada. Dan perlu kita juga sampaikan bahwa Kabupaten Ketapang sebenarnya masih banyak mengalami kekurangan guru, bahkan hampir 2.000 guru yang harus diterima di Kabupaten Ketapang. Tapi karena postur APBD Kabupaten Ketapang yang tidak bisa kita masukkan semua, sehingga sampai hari ini Kabupaten Ketapang itu masih kekurangan guru kurang lebih 2.000. Kita berharap bersabar, dan tentu kalau memang sudah nasib retak tangan kita menjadi pegawai negeri atau P3K, tentu itu tetap akan kita alami, akan kita dapat. Dan memang kalau kita hitung dari jumlah guru, kalau yang diusulkan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang pada tahun ini kita berharap P3K di kementerian itu kurang lebih 3.000 Kabupaten Ketapang mendapat jatah kuota. Tentu semua guru kontrak bisa masuk di dalam itu. Semua ya Pak ya? Semua yang masih dalam guru kontrak. Walaupun pada saat ini sebenarnya kontrak itu kurang lebih 5.000, hampir 5.000 tenaga kontrak tenaga honor yang ada kontrak dan honor yang ada di Ketapang. Guru itu kurang lebih 2.000 lebih, terbagi juga bidang kesehatan juga ada 1.000 lebih, sehingga totalnya bersama dengan OPD-OPD yang lain itu total hampir 5.000. Sedangkan kita mengusahakan ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian Menpan RB, agar bisa memberikan kuota 3.000 yang terdiri dari bermacam-macam, ada guru PAUD, ada guru agama, ada guru kelas, dan juga kategori yang lain. Tentu kita berharap ini bisa berhasil, dan tentu kalau sudah ada guru P3K sebanyak 3.000 di Kabupaten Ketapang, tentu kawan-kawan yang walaupun tidak tercover di dalam guru P3K, minimal gajinya akan kita naikkan karena telah mengurangi anggaran biaya pendapatan APBD Ketapang. Karena apabila menjadi guru P3K, itu akan digaji oleh pemerintah pusat. Sehingga dana APBD Kabupaten Ketapang yang digajikan kepada guru-guru tenaga kontrak yang sudah menjadi P3K itu bisa kita tambahkan kepada guru yang belum masuk, dan juga bila perlu kita tambah guru yang baru lagi untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di Kabupaten Ketapang. Dalam sambutannya, M. Febriadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang akan membantu memperjuangkan GTKHNK 25+ atau Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non-kategori 35+ ini ke pusat di Jakarta. Besar harapan para guru yang telah mengabdi sekian lama untuk diperjuangkan.
Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktari Mauludia, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, UPT Balai Latihan Kerja, menggelar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat Kabupaten Ketapang dan sekitarnya di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa pagi. Kegiatan ini dalam rangka pembukaan pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan yang diikuti sekitar 80 peserta dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara. Adapun jurusan di pelatihan ini diantaranya teknologi informasi dan komunikasi, garmen aparel dan menjahit, teknik listrik, teknik las, pembuatan roti dan kue, teknisi sepeda motor. Untuk tahun anggaran 2021 kami ada 6 kejuruan yang akan dilaksanakan, terdiri dari 11 paket pelatihan. Jadi untuk tahun ini ada 2 paket pelatihan untuk kejuruan TIK, kemudian 2 paket pelatihan untuk garmen aparel atau menjahit, 2 paket pelatihan untuk teknik listrik, 2 paket pelatihan untuk teknik las, 1 paket pelatihan untuk processing yaitu pembuatan roti dan kue, dan 1 paket lagi itu teknisi sepeda motor. Masyarakat umum? Bebas, masyarakat umum, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi pendidikan, yang penting mereka tidak sedang sekolah. Tidak sedang sekolah. Rekrutmennya melalui pengumuman khusus kan gitu? Iya, untuk mulai tahun anggaran 2021 ini pendaftarannya melalui online, secara online melalui website Sisnak yang terintegrasi di Sisnaker. Akan berapa lama mereka latihan ini? Kalau untuk lamanya itu tergantung kejuruan. Jadi ada yang 18 hari yaitu processing, pembuatan roti dan kue. Ada yang 33 hari itu untuk teknik listrik, TIK, komputer, dan untuk garmen aparel. Sedangkan untuk teknik las dan teknik otomotif itu 43 hari. 43 hari. Gratis semua kah, Bu, mereka? Semuanya gratis. Karena dapat bantuan dari pusat. Oh, ini program pemerintah pusat ya, Bu ya? Iya, Bu. Dananya alokasi dana untuk ini dari APBN melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang atau BBPLK Serang. Kebetulan sejak tahun 2018 BLK Kabupaten Ketapang menjadi binaan dari BBPLK Serang. Untuk selesai pelatihan yang pasti dari kami itu akan mengenalkan mereka untuk mendaftar sebagai pencari kerja melalui seksi yang ada di bawah Pak Kepala Dinas. Kemudian kalau memang ada peluang-peluang untuk bekerja atau berwirausaha yang memang kadang-kadang juga ada yang dari perusahaan itu menghubungi BLK untuk mencari informasi lowongan kerja. Nah, itu kami akan menginformasikan lagi kepada lulusan-lulusan BLK seperti itu. Kalau kerjasama khusus dengan perusahaan yang untuk menampung secara langsung itu memang sampai saat ini kami belum ada ke sana. Ya, setelah lulus kompetensi ini harapan kita mereka yang pertama itu mereka memiliki pengetahuan, keahlian dan juga sikap mental yang kuat. Artinya dalam pelatihan ini kita tidak hanya mendidik mereka itu untuk punya pengetahuan dan keahlian, juga mereka sikap mental mereka juga harus ditingkatkan. Karena nanti kalau mereka bekerja sendiri maupun bekerja pada orang lain, sikap mental ini juga perlu diperlukan. Bagaimana bisa mengelola emosi, juga bisa berinteraksi dengan pelanggan dan sebagainya, harapan kita begitu. Dan harapan terakhir kita bahwa mereka bisa mandiri dan punya hasil setelah mereka menyelesaikan pelatihan ini. Gitu. Pak, ini untuk peserta berapa banyak, Pak? Peserta ini 80 orang dari 5 paket ya, 1 paket 16 orang. Setelah mengikuti pelatihan di BLK, harapan kami untuk bisa mendaftar pekerjaan, mendapatkan sertifikatnya supaya mudah untuk mencari pekerjaan ke perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang juga. Sebelumnya Abang udah pernah kerja? Sebelumnya kebetulan belum pernah kerja, dan tahunya untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit kalau kita tidak ada dasaran apalagi yang mau disodorkan ke perusahaan. Berarti uji kompetensi BLK ini sangat berguna ya? Sangat berguna untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya melatih keterampilan dan kemampuan saja,
namun juga mental para peserta untuk dapat bekerja mandiri maupun bersama tim. Harapannya setelah melakukan pelatihan ini, peserta dapat memiliki pekerjaan di tengah sulitnya mencari kerja di masa pandemi COVID-19. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah program berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.